Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran statistik, yaitu distribusi binomial ya, atau binomial distribution. Distribusi probabilitas binomial sama aja ya. Nah, apa sebenarnya distribusi binomial itu ya? Nah, definisi dari distribusi binomial adalah sebuah distribusi yang probabilitas dari kesuksesan kejadian X dalam percobaan sejumlah N ya. Oke, sebuah distribusi yang aku lupa nih yang adalah jadi sebuah distribusi yang adalah terdiri dari probabilitas kesuksesan kejadian X dalam percobaan sejumlah N. Nah, mungkin agak bingung kali ya dengan definisi ini ya. Nah, aku akan menjelaskan beberapa kondisi yang harus dipenuhi dari distribusi binomial ini. Nah, nanti mungkin kalian akan lebih mengerti apa sebenarnya arti distribusi binomial ini ya. Nah, kondisi yang pertama yang harus dipenuhi dari sebuah distribusi binomial itu adalah percobaan hanya memiliki, jadi harus hanya memiliki ya, dua kemungkinan hasil. Hasil atau outcome. Nah, jadi percobaannya itu harus cuma ada dua kemungkinan hasilnya. Nah, biasanya itu yang paling sering dipakai itu pasti adalah kesuksesan dan kegagalan gitu ya. Nah, aku akan breakdown lagi contoh-contohnya. Nah, misalnya probabilitas sebuah barang keluar dari pabrik, apakah dia itu acceptable ya? Maksudnya dia nggak ada cacat kalau acceptable, atau satunya lagi defektif, cacat gitu ya. Nah, ini kan cuma ada dua kemungkinannya, antara acceptable atau defektif ya. Lalu, misalnya contohnya lagi, sebuah market research gitu ya. Nah, sebuah market research itu jawabannya biasanya bisa yes atau no gitu. Hanya ada dua kemungkinan hasil ya. Lalu apalagi? Misalnya aplikasi kerja gitu ya. Kemungkinan aplikasi kerja kita, apakah kita diterima di dalam kerjaan tersebut atau ditolak. Nah, jadi sebenarnya di binomial ini dia kemungkinannya dua, yaitu kesuksesan dan kegagalan ya. Yang inti besarnya adalah itu, kesuksesan dan kegagalan. Dan bisa masuk ke dalam setiap kasus itu berbeda-beda ya. Seperti ini ada acceptable, defective, yes or no, diterima atau ditolak. Nah, tapi intinya adalah dua kemungkinan hasil dan cenderung biasanya ke antara kesuksesan dan kegagalan dari sebuah kejadian gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ingat-ingat ya bahwa binomial itu cuma ada dua kemungkinan hasil. Nah, oke. Nah, lalu yang kedua adalah jumlah percobaan diketahui ya. Nah, jadi jumlah percobaannya diketahui dan jumlahnya tetap ya. Nah, jadi jumlah percobaannya itu harus diketahui atau jumlah N-nya ya. Nah, ini harus tetap, misalnya 80 percobaan, 50 percobaan, atau 60 percobaan. Nah, ini jumlah N-nya itu harus diketahui dan tetap gitu. Itu syarat nomor 2.
Nah, lalu syarat nomor 3 itu percobaan harus independen ya, atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain, independen satu sama lain. Nah, artinya, apa artinya independen atau tidak saling mempengaruhi? Nah, artinya seperti ini. Jika kejadian satu berhasil, misalnya jika kejadian satu berhasil, maka tidak mempengaruhi percobaan lainnya berhasil gitu ya. Nah, aku kasih contoh gini misalnya. Misalnya kalau koin itu kan ada dua sisi ya. Ada sisi kepala, head, dan sisi ekor ya, tail. Nah, probabilitas koin menunjukkan kepala itu selalu 1/2 ya. Gitu. Nah, kalau kita puter koin dan dia nongol yang pertama kepala, probabilitas kita putar lagi kedua untuk mendapatkan kepala lagi tidak meningkat ya, tapi tetap jumlahnya, yaitu 1/2 lagi. Nggak berubah jadi 3/4 atau 5/6, nggak berubah jadi makin besar gitu ya. Nah, makanya kita bilang bahwa percobaan dengan menggunakan koin ini itu juga termasuk percobaan binomial ya, karena hasilnya ada dua, antara kepala atau ekor, dan dia tidak mempengaruhi antara flip pertama dan flip kedua gitu ya. Jadi kalau flip pertama dapat apa, tidak membuat flip keduanya itu berubah probabilitasnya, peluang untuk mendapatkan kepala dan mendapatkan ekor. Nah, karena itu koin termasuk dalam binomial ya, probabilitas binomial atau binomial distribution. Nah, itu yang ketiga, percobaan harus independen satu sama lain ya, tidak mempengaruhi. Kalau kejadian pertama berhasil, tidak mempengaruhi peluang berhasil dari percobaan berikutnya. Oke. Nah, lalu yang keempat adalah prosesnya harus konsisten dalam menghasilkan sukses dan gagal. Maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya gini. Jadi, peluangnya itu harus sama terus gitu ya. Misalnya peluang sukses kayak gini, kayak tadi ya, koin. Misalnya peluang koin mendapatkan kepala setengah. Nah, nggak boleh peluang yang kedua itu berbeda. Contohnya 1/4. Ntar peluang yang ketiga, peluang mendapatkan kepala 3/4. Nah, nggak boleh seperti itu. Itu namanya bukan probabilitas binomial ya. Nah, binomial tuh harus konsisten. Percobaan pertama setengah. Percobaan kedua probability dapat kepala setengah lagi. Percobaan ketiga setengah lagi. Sampai percobaan 30 setengah lagi. Nah, itu harus konsisten ya. Hasilnya harus konsisten. P-nya. Nah, di dalam binomial kita mengenal istilah P ya untuk menyebutkan probabilitas sukses. Probabilitas sukses. Nah, berarti kalau gitu Q itu untuk probabilitas gagal. Nah, biasanya Q-nya ini adalah 1 minus P ya. Karena totalnya itu P tambah Q kan 1. Jadi Q itu adalah 1 minus P gitu ya. P tambah Q itu sama dengan 1. Jadi Q adalah 1 minus P gitu. Kalau misalnya probability suksesnya 20%, berarti probability gagalnya 80% gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir aku mau kasih rumus dari binomial ini ya. Rumusnya itu adalah PX
sama dengan n faktorial dibagi x faktorial n minus x faktorial ya, dikali px kali q pangkat n minus x. Nah, atau kita bisa juga nulis n cx kali px kali q pangkat n minus x ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Biasanya kalau di kalkulator kita mencetnya pakai n cx gitu ya. Nah, apa-apa aja sih sebenarnya ini item-itemnya? Oke, akan aku jelaskan satu-satu. X itu adalah jumlah sukses dari sampel ya. Nah, biasanya ditanya itu dikasih tahu jumlah suksesnya yang diinginkan berapa. Nah, nanti akan aku jelaskan lebih dalam di contoh soalnya ya. Nah, N ini jumlah sukses dari sampel, lalu OP dulu ya. P itu adalah probabilitas dari sukses ya. Q itu adalah probabilitas dari gagal, atau 1 minus P ya, tadi aku udah jelaskan di atas. Nah, lalu berikutnya adalah N. Ini adalah jumlah percobaan. Atau jumlah sampel ya, bisa juga. Nah, lalu yang terakhir adalah N faktorial ini adalah kayak gini. Misalnya N kali N minus 1 kali N minus 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kalau kalian mau lihat contoh soalnya, aku akan buatkan di video berikutnya. Kayaknya cukup segini dulu penjelasan aku tentang distribusi binomial. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.